Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MP Voice, open-minded and get inspired. Selamat datang Modern People di MP Voice bersama saya Dewi Nurfitriani sebagai host pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita bertemakan yang begitu luar biasa, yakni peran orang tua untuk kesuksesan pendidikan anak. Dan bersama saya sedang berada kedua orang tua yang begitu luar biasa, yakni Bapak Dr. Haji Suwendi MAG, dan beliau merupakan Kasubit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Diktis Kemenag Republik Indonesia, dan juga Ibu Dr. Hajah Mesraini SH MAG yang merupakan dosen FSH UIN Jakarta, dan beliau merupakan orang tua tercinta dari salah satu alumni MI dan MTS Pembangunan UIN Jakarta yang begitu berprestasi, yang beberapa waktu lalu namanya tercatat di mana-mana baik dari platform ataupun artikel yang begitu luar biasa, yaitu Ananda Muhammad Fawaz Farhan Farabi. Dan sebelumnya izin menyapa ayah dan bunda yang begitu luar biasa. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda dan juga ayah pada hari ini? Alhamdulillah kami sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya saya mengucapkan mewakili teman-teman dari MP Voice, terima kasih sudah memenuhi undangan dari kami untuk dapat hadir di sini untuk acara sharing session yang begitu luar biasa. Dan para Modern People, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keberhasilan dari seorang anak adalah merupakan support system yang unstoppable dari orang tuanya. Dan oleh karena itu saat ini kita berkesempatan untuk dapat bertemu dan berdiskusi langsung dengan ayahanda dari Ananda Muhammad Fawaz Farhan Farabi yang diterima di 5 universitas luar negeri dan juga lolos SNMPTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun sebelum kita berdiskusi lebih dalam terkait dengan Fawaz dengan juga orang tuanya, boleh mungkin untuk mengetahui kabar dan juga kesibukan dari bunda dan ayah. Bunda dan juga ayah, kalau boleh tahu kesibukan pada saat ini sedang menjalankan proyek apa? Apalagi bunda merupakan seorang dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dan juga ayah yang merupakan Kasubit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Diktis Kemenag Republik Indonesia, yang pasti banyak sekali amanah yang dijalankan oleh bunda dan juga ayah. Boleh silahkan bunda terlebih dahulu. Ya, makasih Miss. Untuk keseharian ya aktivitas melayani mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan saya saat ini sebagai ketua program studi hukum keluarga. Jadi selain aktivitas pengajar, juga kewajiban sebagai ketua prodi melayani mahasiswa full. Insya Allah sebagai ketua prodi luar biasa sekali bunda. Dan bagaimana kalau dengan ayah? Ya, makasih Mas Dewi, ini kesempatan sangat luar biasa untuk bersilaturahmi bersama kita semuanya. Kesibukan sehari-hari sama seperti halnya kawan-kawan yang lain. Saya mendapatkan 2 amanah. Amanah yang pertama itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai orang tua dari anak kami Muhammad Fawaz Farhan Farabi, dan amanah yang kedua adalah amanah dari pemerintah yang untuk mendampingi terutama di lingkungan perguruan tinggi kami Islam, khususnya terkait dengan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Dan keseharian kami ya sama seperti yang lain lah ya, mengerjakan tugas dan fungsi yang melekat di dalam kami. Tetapi tentu sebagai amanah yang pertama tadi, kami juga terus membersamai dengan keluarga, istri tercinta, dengan kedua anak kami. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, Masya Allah, dua-duanya sibuk, namun anak-anaknya begitu luar biasa. Nah,
modern people dengan kesibukan Bunda dan Ayah tadi mengemban amanah sebagai Ketua Prodi dan juga di Kemenag Republik Indonesia, bagaimana Ayah dan juga Bunda dapat membagi waktu antara pekerjaan dan juga memberikan nilai-nilai kepada anak-anak, khususnya kepada Ananda Fawaz tersendiri, karena seperti yang kita tahu kesibukan itu yang ada di kantor dan juga untuk membagi kesibukan di rumah harus bisa di-manage dengan sedemikian rupa. Mungkin boleh dari Ayah terlebih dahulu. Ya, jadi kalau bagi kami ini ada sebuah kesempatan sangat luar biasa. Kesempatan untuk bagaimana kemudian kita menjalankan amanah tadi ya. Dan anak itu bagi kami itu adalah harta kekayaan yang sangat luar biasa, melampaui segala-galanya. Itu melampaui harta kekayaan dalam arti finansial ya. Jadi memang anak inilah yang kemudian menjadi sebuah kekayaan kami, kekayaan keluarga kami adalah anak itu. Maka karena ini adalah sebuah amanah dan juga sekaligus ini adalah sebuah kesempatan, maka anak itu semaksimal mungkin saya dan istri saya itu terus mendampingi, dan kami juga ingin betul menjadikan bahwa harta yang paling berharga tentu itu adalah keluarga ya, sehingga anak-anak itu berangkat dari keluarga inilah. Mudah-mudahan kalau keluarganya kita sehat, keluarga kita itu damai, keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, maka menjalankan tugas-tugas di luar keluarga itu juga akan bisa berjalan dengan baik. Itu yang satu paradigma yang kami bangun di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga harus kita tanamkan nilai-nilai yang baik dan kita manfaatkan betul kebersamaan bersama anak-anak itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang paradigma itu yang membentuk Fawaz dan juga beserta kakaknya menjadi anak yang insya Allah soleh dan soleh. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kalau Bunda mungkin bisa ditambahkan sedikit, tadi dari Ayah sudah begitu luar biasa sekali. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ayah Fawaz tadi, bahwa anak itu adalah aset. Karena dia aset, berarti harus kita jaga, harus kita kembangkan dengan baik. Nah, dalam diri kami, pertama yang harus kita tanamkan betul bahwa anak ini bukan beban. Masa anak menjadikan anak-anak hanya satu kali, masa anak menjadi remaja juga satu kali. Jangan sampai masa yang satu kali itu bisa berlalu begitu saja tanpa pendampingan dari kita, para orang tua. Karena itulah kami bertekad berdua, anak-anak keduanya harus kita dampingi semenjak dari kanak-kanaknya dulu sampai sekarang sudah di perguruan tinggi. Kita memang mempercayakan ke lembaga pendidikan, tapi tetap pengawasan dari kita di rumah tetap. Jadi setiap hari anak-anak itu kita ajar untuk terbuka, bercerita apa saja yang mereka alami hari itu sejak dari pagi sampai sore di sekolah. Jadi kami tahu banyak cerita tentang guru-guru, tentang teman-temannya, kejadian siapa ribut dengan siapa, siapa usilin siapa, siapa kena marah oleh siapa, itu diceritakan semua. Dan dengan kesibukan kita yang memang cukup padat, pagi berangkat kerja, pulang sore lelah, kami memanfaatkan momen-momen misalnya ketika jemput pulang sekolah, itu diceritakan semuanya. Hari ini ada kejadian apa nak? Akhirnya mereka kita latih semenjak dari kecil untuk selalu terbuka. Akhirnya kita tahu, sehingga ketika mendampingi, walaupun kita sudah percayakan ke lembaga pendidikan sama bapak dan ibu guru di sekolah, tapi tetap kita mengawasi dan memantau seperti apa, seperti itu. Jadi memang diajak untuk selalu terbuka. Betul. Gitu, dan memanfaatkan quality time meskipun betul, di tengah kesibukan Bunda dan Ayah. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda dan Ayah Fawaz ini. Dan Bunda dan juga Ayah, pertanyaan selanjutnya, mungkin kita tahu beberapa di luar ada yang orang tua sedari dini sudah mengkotak-kotakan, nanti kamu kalau besar jadi dokter ya, mungkin kamu nanti sudah besar jadi pilot ya. Untuk Ayah dan Bunda Fawaz tersendiri nih, apakah Bunda dan Ayah dari kecil atau mungkin dari MI, MTS, Aliyah sudah diarahkan seperti itu, dan apakah anak-anak Fawaz dan juga saudari-saudaranya diberikan kesempatan sendiri, hak tersendiri untuk dapat memilih cita-citanya nanti, dan bagaimana cita-cita itu tetap tertanam, terkobar dan tidak pernah padam, dan mereka yakin bahwa mereka bisa menggapai cita-cita itu. Mungkin dari Bunda terlebih dahulu. Makasih Miss. Sebenarnya sama mungkin seperti anak-anak yang lain,
semenjak dari kanak-kanak itu kita sebenarnya sudah mulai mengarahkan, nanti besarnya seperti ini ya nak, nanti cita-citanya kalau bisa jadi dokter ya nak. Jadi Fawaz ini dari dulu sebenarnya cita-cita pengen jadi dokter. Tapi kemudian ketika Fawaz sudah punya dia sudah bisa membaca bakatnya kemana, keinginannya apa, akhirnya ternyata keinginannya yang dulu menjadi dokter berubah begitu setelah aliyah. Kita berikan kesempatan kepada Fawaz untuk menentukan sendiri. Sempat terjadi perdebatan panjang juga sih sebenarnya. Sebenarnya Fawaz ditempatkan jurusannya IPA awalnya itu, tapi Fawaz karena kami support itu untuk IPA, karena menurut kami itulah, karena mau jadi dokter kan rencananya kita dari kecil itu sudah konsep kan, nih jadi dokter ya nak, spesialis jantung ya nak, seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah remaja dia punya pendapat sendiri, kita berikan kesempatan untuk berargumen alasannya apa. Akhirnya Fawaz mau menentukan yang tadinya jurusan IPA pindah ke IPS dan kita support itu. Jadi walaupun di awalnya ada diskusi panjang, tapi untuk hasil akhir tetap anak yang harus menentukan, karena dia yang punya masa depan, dia yang akan melalui. Kita orang tua hanya memberikan doa, restu, ikhlas, supportnya seperti itu. Masya Allah, ya. Kemarin juga sempat cerita, tadinya saya IPA terus pindah IPS, ternyata memang hasil diskusi panjang dengan kedua orang tuanya, dan Masya Allah akhirnya Bunda memberikan kebebasan untuk anak-anak untuk dapat memilih ya. Untuk ayah tersendiri, Bunda silahkan. Iya, jadi Miss Dewi, jadi dalam pandangan kami, orang itu, anak-anak itu menentukan masa depan anak itu dari sesungguhnya yang bersangkutan. Anak itu bukan orang tua, bukan orang lain. Orang tua dan orang lain itu ada support system. Maka kita yakinkan, tentukan masa depan Fawaz, tentukan apa keinginan Fawaz, kita support selama itu tentu dalam koridor kebaikan ya. Maka ketika kemudian dulu pernah memang betul kita coba untuk inilah kalau jadi dokter ini, lalu kemudian beliau tampaknya mungkin sudah dengan seiring usia ya, jadi mulai berpikir secara matang, dan kematangannya lalu kemudian dia tentukan, dia menyampaikan seperti tadi sampaikan istri saya itu ya seperti itu keadaannya. Kita sampaikan, nak, Abi, Umi ikhlas ridho selama itu baik. Keikhlasan keridho itulah modal utama. Jangan lakukan sesuatu yang kalau toh tidak diridhoi oleh orang tua atau saya. Dan ini betul-betul tertanam yang dalam bayangan penilaian kami. Ya ini yang kemudian Fawaz itu orangnya kalau toh memang itu sesuatu yang agak mungkin kelihatannya orang tua itu agak ini gitu. Jadi punya pertimbangan itu. Sekiranya jadi keridhoan itu, karena seringkali kami dalam kesempatan, mohon maaf betul yang sesungguhnya sama sih kayak orang tua yang lain, dalam banyak kesempatan terutama habis sholat kita sampaikan, kita kasih petua-petua gitu ya, kita ya itulah quality time itu tadi, bahwa keikhlasan keridhaan orang tua itulah modal utama untuk masa depan kata saya. Jangan jadikan Umi, terutama kata saya, karena Umi itu adalah orang yang paling mulia di dunia ini ya. Seorang anak harus bisa harus menghargai Umi, harus menghargai ibu, seperti halnya Rasulullah SAW mengajarkan itu. Maka janganlah tangisan kekecewaan itu karena kita, tapi tak berilah tangisan kebahagiaan dari kita. Itu yang seringkali kita sampaikan. Masya Allah. Speechless ini saya jadinya, luar biasa sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan ini berdoa nanti ketika menjadi orang tua bisa seperti Umi dan Abi dari Fawaz, amin ya rabbal alamin. Dan menurut Bunda dan Ayah, kira-kira mungkin untuk sharing terhadap orang tua lain, hal esensi atau hal inti apa sih agar anak-anak kita tuh tetap punya mimpi, tetap memiliki cita-cita. Mungkin kadang kalau misalnya bahasa anak sekarang tuh down sedikit langsung kayak perlu healing gitu ya, ada bahasa sekarang. Kalau kemarin juga Fawaz sempat menyampaikan, kebetulan kemarin berjumpa juga dengan Fawaz, meskipun ada yang bilang ini itu, tapi tetap kita fokus terhadap tujuan. Nah, menurut Ayah dan Bunda, apa sih yang hal penting atau hal esensi apa agar anak-anak tetap memiliki cita-cita dan tetap menanamkan itu dalam kehidupannya? Siapa dulu boleh? Boleh Ayah dulu, silahkan. Ya, jadi untuk kawan-kawan kami semuanya, sebenarnya kami ini kan gak ada papanya.
Saya yakin banyak orang tua yang jauh lebih sukses, saya yakin banyak orang tua yang jauh lebih hebat. Kami hanya mendapatkan sebuah kesempatan saja untuk kita ngobrol-ngobrol bersama Miss Dewi ya terkait dengan ini, sehingga kalau tadi disampaikan apa yang kemudian disampaikan kepada kawan-kawan lain, keluarga yang lain, saya kira mari kita sama-sama jadikan anak itu tadi itu adalah sebuah kesempatan ya, bukan hanya tadi istri saya betul, anak itu bukanlah beban, anak itu sama sekali bukan beban, tetapi dia ada sebuah anugerah, sebuah kesempatan dan anugerah ini yang kemudian kita bimbing bersama agar kemudian yang mampu melanjutkan masa depan kita itu adalah sesungguhnya anak. Maka jangan sia-siakan ketika memiliki anak, jangan sia-siakan kebersamaan dan anak. Mari terus kawal, mari terus kita bimbing dan yakinkan bahwa anak itu memiliki banyak hal ya, diantaranya adalah kemampuan untuk mengelola yang ada dalam dirinya itu, dan pastikan yang memutuskan itu adalah yang lebih banyak tergantung adalah pada keputusan anak. Kita selama itu adalah kebaikan, support sistemnya itu dari orang tua harus kita dorong bersama, karena banyak sekali yang terjadi itu adalah anak itu yang lalu kemudian dia kembali ya, kemudian karena ini adalah dorongan semata-mata keinginan orang tua gitu kan. Betul. Sehingga ketika suatu saat anaknya itu gagal, dia lalu kemudian menyalahkan orang tua. Itu yang kemudian kita hindari. Ketika kita sampaikan, kalau saya selaku orang tua juga sering kali menyampaikan ya, punya ini loh nak, punya ini gimana, tapi saya jelaskan dulu argumentasinya ini, silahkan putuskan gimana. Jadi kita menyampaikan dengan semua argumen, tapi yang memutuskan adalah anak itu. Lalu keputusan anak selama itu baik, tentu kita akan support gitu. Masya Allah, jadi membuka open discussion dengan anak, dan tetap nanti yang pemilih terakhir adalah anak tersebut, karena dia yang akan menjalani kehidupan sampai nanti. Dan orang tua mengarahkan, mengawal, selama itu baik, akan terus menjadi unstoppable support system. Kalau Bunda bagaimana Bunda? Sama Miss. Bisa tambahkan sedikit? Sebenarnya selain tadi itu kita menyupport apapun pilihan anak terkait dengan cita-citanya tadi, itu satu hal mungkin yang bagi kami ya, terutama saya itu penting, bahwa harus ada pemahaman di kita orang tua bahwa anak akan selalu meniru kita. Karena itu kita sebagai orang tua memperbaiki diri lebih dulu. Kenapa? Karena anak akan selalu mendengarkan apa yang kita omongkan, anak akan selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi secara tidak langsung apa yang disaksikan, dilihat oleh anak-anak, itulah yang akan dia ikuti. Meskipun udah remaja seperti Faus sekarang, bahkan sudah menginjak masa dewasa kan, pasti banyak hal-hal yang sebenarnya yang dilakukannya itu adalah apa yang dia lihat keseharian dari orang tuanya. Karena itu dalam rangka mendukung tadi itu cita-cita anak-anak, ya kita orang tua berusaha memperbaiki diri. Kita pengen anak-anak ini punya cita-cita tinggi, maka kita orang tua juga harus lebih dulu punya cita-cita tinggi, seperti itu. Jadi karena akan selalu dijadikan sebagai contoh tauladan oleh anak-anak, seperti itu Miss. Masya Allah, jadi anak akan selalu meniru orang tuanya. Dan ini jarang sih saya dengarkan bahwa kadang kamu harus ini itu, tapi ya mungkin kadang teori memang lebih mudah gitu, tapi ternyata Bunda dan Ayah Fawaz ini memang sudah menunjukkan supaya anak-anak bisa meniru, atau mudah-mudahan bisa jauh lebih baik daripada Bunda dan juga Ayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan selanjutnya Bunda dan Ayah, ini mungkin akan agak berbeda. Kalau yang ini sepertinya jawabannya akan berbeda. Nah, menurut Bunda dan Ayah, peran orang tua, khususnya dari sisi ibu dan juga sisi ayah gitu ya, peran orang tua sebagai Bunda tuh posisinya seperti apa? Apalagi kita tahu bahwa ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Kita pasti sudah jelas nanti dari sisi Bunda seperti apa. Dan untuk ayah, mungkin seperti yang kita tahu juga banyak ayah-ayah di luar sana menggadaikan waktu 24 jamnya dalam satu minggunya, dan mungkin tidak melihat setiap tumbuh kembang dari anaknya. Untuk menurut Ayah, untuk support system dari seorang ayah itu harusnya seperti apa, dan Bunda juga seperti apa selama ini? Jadi dari sisi yang berbeda, dari perspektif Ayah dan juga perspektif Bunda. Mungkin dari Ayah dulu. Boleh, silahkan Ayah. Iya, ya, tentu saya ingin menjadikan keluarga kami ya, tentunya kurang-kurang itu bisa menjadi
modal bagi anak-anak kami ke depannya. Dan saya sering kali menyampaikan pada anak saya itu, nah, anak itu, masa depan anak itu sesungguhnya bukan yang semata-mata tergantung dari orang tua, tergantung dari diri anak itu sendiri tadi. Banyak orang tua yang sukses, orang tuanya kaya, jadi pejabat, jadi macam-macam gitu kan, tapi kemudian berlimpangan harta dan seterusnya, tapi kemudian anaknya itu adalah terlantar, tidak studi dan macam-macam. Tapi juga tidak sedikit saya orang tuanya biasa saja ya, tetapi ya dalam kekurangan dan macam-macam gitu ya, tapi kemudian karena anak itu memiliki semangat untuk kemudian terus mencari ilmu pengetahuan, maka kemudian anaknya berhasil. Oleh karenanya yang menjadikan anak baik atau tidak itu adalah sesungguhnya mentalitas dari anak itu sendiri. Itu yang kita sering kali tanamkan. Maka dalam konteks ini Miss Dewi, bahwa saya ingin mengajakkan anak itu berpikir tadi untuk merenungi itu semuanya. Dan saya sering kali mengatakan, mohon maaf ya, ada banyak anak itu kemudian melihat orang tuanya, mohon maaf, karena persoalan kemiskinan, karena kekurangan harta, lalu kemudian anak itu yang tidak memiliki semangat untuk itu. Maka seringkali kita sampaikan, ajarkan kepada anak-anak. Saya mohon maaf betul ini, mungkin ini agak sombong. Ada Fawas, tahu nggak siapa sih orang yang kurang baik atau kurang, kalau bahasanya mau ini agak kasar ya, yang bodoh kata saya. Ya waktu itu kecil itu dia bilang, ya dia yang nggak pendidikan, kata, nggak mau baca, nggak baca. Kata saya, ada satu lagi yang lebih dari itu. Apa itu? Yakni ketika melihat orang tua yang nggak punya, lalu kemudian si anak itu tidak mau untuk terus melanjutkan pendidikan, maka itu sesungguhnya menjadikan alasan keterbatasan orang tua itu yang kemudian dia tidak mampu untuk meraih cita-citanya itu. Ini yang sering kali. Maka jangan jadikan alasan. Kondisi orang tua itu apapun adanya itu harus disyukuri, ya, apapun adanya, tetapi itu kemudian harus dijadikan memacu anak itu untuk terus kemudian melompat, untuk terus mencapai keinginannya dan tujuan atau harapan masa depannya itu. Ini yang sering kali kita sampaikan. Jadi ini yang kita tanamkan dan kita yakinkan bahwa kalau dalam bahasa Jawa itu, kebetulan saya dari Jawa ya, dari Indramayu, itu Gusti Allah itu tidak akan sulaya terhadap orang yang mencari ilmu pengetahuan. Allah itu, Tuhan itu tidak akan memperlakukan sewenang-wenang terhadap orang yang berkeinginan untuk meraih cita-cita, meraih pendidikannya itu. Ini yang seringkali kita tanamkan. Maka ketika ada situasi tertentu yang sekarang kita hadapi itu nggak bagus, itu bersyukur, karena ini adalah bagian dari proses pendidikan masa depan itu. Kalau sekarang misalnya di asrama itu tidak punya AC, itu harus bersyukur, karena itu adalah proses pendidikan agar nanti ke depannya setelah jadi selesai gitu ya, ada AC atau tanpa ada AC dia bisa tidur gitu dimanapun, bisa nyenyak, sama seperti pengalaman di pesantren kan seperti itu ya. Jadi itu adalah bagian dari proses pendidikan. Jadi oleh karenanya kata saya harus punya cita-cita dan yakin pada akhirnya kalau toh punya ilmu pengetahuan, Gusti Allah tidak akan sulaya tadi, tidak akan mengkhianati terhadap orang yang berilmu pengetahuan. Itu yang kami tanamkan. Wow, begitu luar biasa. Tetap sedari dini diberikan pemahaman bahwa betul ya Ayah, bahwa ketika orang berilmu itu tidak akan rugi dimanapun dalam kondisi apapun. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ayah dan Bunda sebagai madrasah pertama untuk setiap ananda, setiap anak-anak. Bagaimana menurut Bunda? Oke, makasih. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal, bahwa anak itu adalah aset yang paling berharga. Maka bagi kami anak itu adalah segalanya. Aktivitas-aktivitas di luar, apalagi bagi seorang ibu, itu menurut saya harus dikalahkan ketika berbenturan dengan kepentingan anak. Anak harus segalanya. Tapi selagi bisa kita mencoba menyesuaikan
untuk keperluan anak kita bisa jalan, aktivitas di luar kita juga tetap tidak terganggu. Alhamdulillah, itulah yang kita upayakan selama ini untuk Fawaz. Dan kami juga berpesan kepada ayah bunda yang lain, mari kita jadikan keluarga itu sebagai juga fungsi edukatif, keluarga itu sebagai menjalankan fungsi religiusnya, juga termasuk juga keluarga sebagai tempat rekreasi anak gitu. Jadi sesibuk apapun kita di luar orang tua, 3 hal ini kalau menurut saya fungsi religius ya, kita apalagi kemarin musim pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana sama sekali, ya rumah keluarga yang kita jadikan sebagai tempat sholat berjamaah, ganti untuk tarawih ke masjid misalnya dalam Ramadan sekarang, untuk taklim keluar seperti itu. Kemudian akhirnya kita melakukan sholat jamaah bareng, pengajian bareng walaupun jamaahnya hanya 4 orang. Kemudian juga tadi fungsi rekreasi, biar anak nggak jenuh, kita orang tua di rumah harus siap mendampingi anak-anak pada quality time-nya tadi itu. Jadi kita kalau Sabtu, Minggu itu memang benar-benar menikmati dalam kekeluargaan, walaupun hanya kayak main kartu-kartuan, main-main game-game berempat, tapi selalu kebersamaan. Sehingga anak-anak yang Senin sampai Jumat fokus dengan kegiatan tugas belajarnya, kita yang juga fokus dengan kerjaan, di Sabtu Minggu tuh bisa kita dampingin gitu kan. Begitu juga tadi yang fungsi edukatif itu, orang tua bisa menjadi madrasatul ula tadi itu. Jadi walaupun kita sudah titipkan Fawaz misalnya di asrama yang bagus gitu kan, tapi tetap saja kita memantau terus, mengawasi terus, apalagi ketika masih di rumah bareng-bareng seperti itu, Miss. Masya Allah, dari perspektif Bunda ada 3 ya fungsi keluarga yang Bunda tanamkan, dari fungsi religius, fungsi rekreasi, dan juga edukatif. Dan Masya Allah, itu sudah merupakan salah satu kesatuan yang membuat anak bukan cuma belajar, tapi juga tingkat spiritualnya juga meningkat, dan juga tidak bosan gitu, karena ada tadi rekreasi tadi. Dan kalau misalnya melihat dari background pendidikan Fawaz ini ya Bunda dan Ayah, kan mulai dari ibtidaiyah, terus juga sanawiyah, dan juga aliyah, dan semuanya tuh madrasah. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan atau menjadi latar belakang Ayah dan Bunda memilih madrasah sebagai tingkat pendidikan untuk Fawaz menimba ilmu? Ya, jadi Mas Dewi begini, waktu di pertama kali kami masukkan setelah TK ya, TK pertama anak itu Fawaz di TK Islam Salamah di Kampung Hutan. Dari situ juga tentu karena ini adalah TK Islam, ada norma-norma keagamaan yang dia terima. Selepas itu kemudian kita ingin mencari lembaga pendidikan. Maaf, biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang kami punya, maka kami ingin mencari, karena ini anaknya adalah amanah, maka sebaiknya carilah lembaga pendidikan yang menurut hemat kita sekurang-kurangnya keluarga itu adalah terbaik. Itu terbaik. Maka carilah lembaga pendidikan yang terbaik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melalui kemudian kami berikhtiar cari. Maka kita search, tentu kemudian kebetulan juga domisili kami kan juga tidak terlalu jauh ya dari madrasah pembangunan ini yang kita cari dan kita titipkan di sini untuk mendampingi anak-anak kami. Kenapa ke madrasah? Ada banyak keunggulan. Pertama, madrasah itu pengetahuan sama seperti halnya di sekolah itu juga diajarkan. Semua mata kuliah di sekolah itu semuanya juga diajarkan di madrasah. Yang kedua, di madrasah itu ada mata-mata pelajaran keagamaan yang itu apalagi itu dalam situasi anak-anak yang masih dini ya, itu pengetahuan keagamaan itu menjadi mutlak menurut hemat kami. Menjadi mutlak harus ditanamkan kepada anak-anak yang itu ada di madrasah. Ya, di sekolah memang ada, tapi tingkat porsinya kan sangat minim dibanding dengan madrasah. Yang ketiga itu adalah tentu madrasah ini adalah menanamkan nilai akhlak, nilai karakter, nilai keindonesiaan juga, agar anak-anak juga memiliki semangat kebangsaan yang kuat, nasionalisme yang tinggi gitu. Itu kemudian kita titipkan di madrasah, sehingga madrasah pembangunan itu menjadi pilihan yang terbaik menurut kami gitu. Nah, kita bersyukur bahwa itu semuanya dimudahkan lah ya
saya mengatakan dimudahkan tahadus bin ni'mah Miss Dewi. Semenjak dari kelas 1 sampai dalam kelas 6 itu terus mendominasi, menjadi ranking pertama terus. Dan sejak saya kelas 4 kelas 4 itu di situ sudah mulai ada reward ya dari pimpinan madrasah, sehingga prestasinya itu menjadi bintang pelajar dan dibebaskan dari semua SPP. pembiayaan, lalu kemudian mendapatkan ataniyah. Bekal ataniyah itu yang kemudian melanjutkan ke sanawiyah dan kemudian bisa melanjutkan prestasinya. Jadi hampir selama katakanlah persis selama 9 tahun itu Fawas mendapatkan beasiswa gitu ya dari Madrasah Pembangunan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Madrasah Pembangunan, itu menjadi motivasi sangat luar biasa, dan kemudian ketika di sanawiyah di Madrasah Pembangunan ikut kompetisi sains madrasah dan mendapatkan tingkat pertama secara nasional, dan itu menjadi golden ticket untuk bisa masuk ke dalam IC dengan tanpa tes seperti itu. Jadi kami bersyukur ini, tapi lagi-lagi ini adalah bagian dari amanah Allah SWT yang tidak boleh kami takabur, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Tapi seringkali saya menanamkan kepada Fawas, nak, jadilah seperti padi gitu. Jadilah seperti padi. Kenapa? Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Semakin orang berilmu pengetahuan jangan sombong. Orang berilmu pengetahuan sombong itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jadi meskipun adik, kata saya biasa ngomongnya adik kan, meskipun adik itu katakan seperti prestasi itu, jangan pernah bangga, dan juga jangan pernah ada kesombongan. Harus hargai orang, harus motivasi orang, ajaklah kawan-kawan untuk bisa maju bersama gitu. Jadi itu yang membuat ayah yakin madrasah bukan hanya karena bobot agama-agamanya yang lebih banyak porsinya dibanding sekolah umum. Tadi juga alhamdulillah Fawas begitu berprestasi mulai dari MI, MTS sampai aliyah, masya Allah. Alhamdulillah itu bukan aset lagi, itu masya Allah luar biasa, sudah tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan itu. Masya Allah. Bunda boleh, mungkin Bunda ada sedikit berbeda dari ayah. Kalau alasan saya sederhana sih, Miss. Dalam agama kita, orang tua diwajibkan untuk mendidik anak. Nah, memberikan pendidikan terhadap anak, menurut kami itu hanya tidak pendidikan umum. Jadi, pendidikan agama tak kalah penting, gitu kan. Nah, karena kita orang tua tidak bisa menjalankannya secara utuh, pendidikan agama dan juga pendidikan umum, kita tidak menguasai ilmu itu secara keseluruhan, maka kami mempercayakan ke lembaga pendidikan. Tentu lembaga pendidikan yang di dalamnya itu memuat, bisa secara maksimal memberikan pendidikan dan pengajaran ke anak kita itu dalam bidang agama dan juga dalam bidang pelajaran umum, seperti itu. Karena itu, ya madrasah adalah tempat yang paling tepat. Masya Allah, madrasah bisa. Masya Allah, setuju sekali dengan Bunda Fawas. Dan jadi untuk orang tua di sana jangan pernah ragu untuk dapat memasukkan anak-anaknya ke madrasah, apalagi madrasah masa kini sudah jauh berbeda. Mungkin kalau kita flashback dengan beberapa tahun ke belakang, dan sekarang banyak sekali siswa-siswa madrasah yang berprestasi seperti Fawas yang diterima di 5 universitas luar negeri kemarin, kalau tidak salah dari Australia, dari Belanda, dan itu bukti bahwa siswa madrasah bisa. Masya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya menyinggung tadi dengan yang viral Bunda dan Ayah, bahwa Fawas diterima di berbagai kampus di luar negeri, dan juga kemarin mendapatkan kabar baik juga bahwa lolos SNMPTN Fakultas Hukum UI. Perasaan Bunda dan juga Ayah bagaimana, dan dalam prosesnya mungkin dari pendaftaran sampai diterima, apa sih yang sudah dilewati? Mungkin kita sebagai guru atau orang-orang di luar hanya tahu oh berhasil, tapi sebenarnya kan kita tidak tahu di balik itu ada proses apa saja. Mungkin dari Bunda dulu. Bicara tentang perasaan, pasti bersyukur, bahagia bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukurin. Tapi seperti yang disampaikan tadi oleh abinya juga, bahwa kita tidak boleh sombong, boleh takabur, bahwa ini belum akhir, tapi ini baru awal. Ini yang kami tanamkan ke Fawas. Jangan terlena, jangan berita-berita yang viral baik di medsos atau di media cetak, di YouTube dan seterusnya, kan banyak sekali ya. Jangan itu mengaburkan cita-citamu. Sekarang baru membuka pintu
baru membuka pintu, perjuangan baru dimulai. Kita start, bismillah, saya bilang luruskan niat, mantapkan tekad, insya Allah cita-citanya untuk menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk umat akan, ya insya Allah akan kesampaian seperti itu. Amin ya robbal alamin. Ayah, boleh silakan. Ya, jadi masa pendaftaran ini sesungguhnya saya kebetulan itu kan anak waktu itu masuk ke di asrama. Anak itu sendiri yang terus mencari tahu, yang melacak dengan kebersamaan kawan-kawannya itu. Saya secara pribadi pun sesungguhnya tidak terlalu, kami berdua itu karena di posisi di sana seolah itu tidak tahu persis mau kemana saja. Cuman saya bilang ke Pak, nah pertama manfaatkan kesempatan. Kesempatan itu seringkali tidak bisa datang dua kali. Selama itu ada kesempatan, ambil. Ya, ada jalur SNMPTN, ambil kalau memang itu ada potensi yang memungkinkan, eligible-nya ya. Kemudian tapi juga kata saya jangan cukup di situ, karena itu juga belum tentu langsung diterima, karena banyak faktanya kan ikut daftar tapi kemudian tidak diterima. Maka pastikan juga keinginan yang dulu ingin ke luar negeri dan seterusnya itu juga ambil kesempatan itu. Tapi tolong jangan asal-asalan cari perguruan tingginya itu, harus cari rekodnya yang kelasnya yang baik, kata saya, kelas dunia yang baik. Nah mungkin itu yang kemudian beliau anak kami itu mensuci, mencari. Beliau daftarlah ke Monash, daftarlah ke Adelaide, daftarlah ke Wageningen ya. Kemudian juga RMIT juga ya, kalau tidak salah ya. RMIT juga. Sebenarnya ada ya, dua lagi ada, ya. dia itu berapa di 3 lagi UNSW ya. Ya di UNSW, UNSW yang South di Wales. South Wales. Kemudian di Amsterdam juga dia daftar juga, sama NUS di Singapura. Menunggu pengumuman. Gitu. Jadi ini lagi Masya apply Allah. katanya. Cuman ya karena dulu kan begini Mbak Dewi, Miss Dewi ya. Jadi daftar SNMPTN karena itu sudah harus ditunggu. Beliau juga, anak saya itu waktu itu ragu gimana ya, daftar aja dulu anak, bismillah kok. Ya gitu. Tapi memang sebelumnya anak saya sudah punya profiling diri bahwa saya harus menjadi seorang guru besar di bidang hukum, kata anak saya gitu. Oke, silakan aja daftar. Kemudian seiring waktu sambil menunggu pengumuman dari SNMPTN itu belum juga keluar, kemudian ada pembukaan juga kesempatan untuk daftar apply ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri itu. Nah ternyata pengumuman di luar negeri itu lebih awal keluarnya. Adelaide itu keluar pertama, Monash. besoknya itu baru Monash keluar. Berturut-turut, 2 hari berturut-turut Ya, berarti. kemudian 1-2 minggu kemudian kalau saat itu baru keluar lagi di RMIT sama di Belanda. Wageningen itu, ya di Belanda itu. Baru ketika tanggal berapa, tanggal 29 ya, 29 ada SNMPTN lulus lagi gitu. Nah ini katanya sekitar bulan Juni apa Juli itu nanti akan ada yang 3 lagi. perguruan tinggi lainnya itu. Wow. Oh, yang tadi Amsterdam Iya, gitu Amsterdam, ya. NUS sama NUS UNSW Singapura. itu. Oh, sama UNSWOC. Wah, Masya Allah. Jadi ini mau yang mana yang diambil kira-kira? Nah, kemudian begini, pertama tadi kami berdua memang memberikan kesempatan itu kepada anak, karena ini anak itu adalah yang menentukan masa depannya itu. Maka silakan deh pilih yang mana. Lalu kemudian beliau mematangkan dirinya bahwa saya harus jadi guru besar di bidang hukum. Pertimbangan lalu kemudian choice-nya, pilihannya itu ke UI itu karena memang hukumnya passion dari Pak Was itu beliau pengen jadi ke sana. Oke, ke hukum. Nah, sementara yang kita tahu memang ini sebelum menguasai hukum di luar itu juga harus memiliki basic pengetahuan hukum di Indonesia terlebih dahulu gitu. Oke, yang kedua saya mohon maaf betul ini, istri saya menanamkan, nah carilah ilmu itu yang memberikan keberkahan buat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Apa itu? Ini kan SNMPTN ya. SNMPTN itu ada sebuah komitmen bahwa itu harus diambil. Kalau tidak itu akan berdampak terhadap nilai indeks sekolahnya bersangkutan, dan juga selama 2 atau 3 tahun kemudian ya, itu kalau nggak salah di blacklist.
sekolahnya itu, sekolah tersebut. Kalau berpikir secara individualis, ya mungkin orang berpikir harus keluar dan seterusnya. Iya, tapi kan ini tidak manfaat kepada orang lain. Ini yang kemudian ditanam oleh istri saya. Nah, itu berkah untuk dirimu, tapi tidak berkah untuk orang lain. Jadi kamu mendatangkan mudarat orang lain itu juga nggak bagus, gitu. Mendatangkan kemudaratan untuk orang lain itu juga nggak bagus. Maka gimana? Ini semua pilihan-pilihan kita. Nah, ini oke, ini oke. Nah, tapi carilah yang kemudian itu juga tidak memberikan kemudaratan terhadap orang lain. Itu diantaranya kemudian kedua pertimbangan utama itu yang kemudian Fawas semakin yakin. Bismillah, amin. Gitu. Bismillah. Bunda boleh ditambahkan sedikit mungkin dari apa yang disampaikan oleh ayah tadi? Bunda. Silahkan Bunda. Mudah-mudahan Miss tadi udah diceritakan bagaimana sejarahnya ya, mulai dari masuk pendaftaran SMPTN, kemudian juga mendaftar juga di beberapa perguruan tinggi luar. Perdebatan cukup panjang juga waktu itu karena niat awalnya sih Fawas nggak mau ngambil SNM, nggak mau ikut SNM, walaupun di list nama kan siswa yang eligible dari sekolahnya udah masuk nama Fawas itu di urutan pertama gitu kan. Tapi katanya nggak mau ikut SMPTN. Awalnya seperti itu, Miss. Tapi kita meyakinkan kesempatan tidak datang dua kali. Siapa yang jamin Ade akan lulus di luar negeri? Kalau mau di luar negeri, kita kan belum tahu. Semuanya masih masa pendaftaran. SMPTN baru masa pendaftaran, di luar negeri juga baru daftar, semuanya masih masa pendaftaran, kita nggak tahu. Banyak orang-orang yang berharap di luar negeri, SMPTN ditinggalkan, ternyata di luarnya nggak lulus, seperti itu. Atau sebaliknya seperti itu kan, mengandalkan hanya semata SNMPTN saja karena merasa nilainya paling bagus, tapi ternyata nggak lulus, seperti itu kan di SMPTN. Dan waktu itu ya, ambillah nak apa yang ada sekarang di depan mata. Itu dulu kita ambil. Kami, kalau saya sih bilangnya seperti ini, jangan gara-gara karena melihat burung yang terbang, masih terbang itu indah, burung yang sudah ada dalam sangkar dilepaskan. Sekarang burung yang dalam sangkar ini yang kita pelihara, ini yang kita nikmati dulu, seperti itu. Nah, kiasannya tadi itu apa? SMPTN sudah ada peluangnya di tanganmu, kamu di urutan pertama nilainya, jangan ditinggalkan gara-gara pengen ke luar negeri yang kita belum tahu bisa lulus atau tidak, seperti itu. Akhirnya ya daftar SMPTN, lulus. Setelah itu sambil menunggu pengumuman SMPTN, mendaftar di luar negeri, ternyata luar negeri juga lulus, luar negerinya lebih duluan pengumuman, seperti itu kan. Dan banyak yang Masya Allah. Jadi kalau SNMPTN itu memang harus diambil ya, karena nanti akan berdampak dengan adik-adik kelasnya dan atas arahan orang tua yang begitu luar biasa. Bismillah. Atau mungkin Fawas ingin seperti bundanya, Fakultas Syariah dan Hukum, satu jalur mungkin seperti bundanya ya. Memang betul sepertinya, karena tadi bundanya juga di awal menyampaikan bahwa contoh untuk anak-anak, dan ternyata Fawas langsung ingin mencontoh bundanya yang ahli di bidang hukum, mungkin seperti itu Bunda. Bisa jadi Miss, tapi yang pasti kita tidak pernah mempengaruhi. Saya tidak pernah mempengaruhi, suami juga tidak pernah mempengaruhi. Justru kalau kami dari kecil malah mempengaruhi dia jadi dokter. Karena saya sudah di bidang hukum, suami di bidang pendidikan, pengennya dia di bidang kedokteran, seperti itu. Itu yang kita tanamkan sejak kecil sampai tamat MTS di pembangunan. Sampai MTS masih dokter ya? Dokter spesialis jantung, selalu itu gitu. Tapi ya tadi kita berusaha untuk tampil terbaik di depan anak-anak. Saya berusaha seperti itu, juga suami juga seperti itu. Mungkin dengan melihat apa ada kesan bagi Fawas sehingga dia terpengaruh dengan bidang hukum. Tapi yang pasti saya pribadi tidak pernah mempengaruhi untuk masuk di Fakultas Hukum, seperti itu. Diam-diam sepertinya Fawas memperhatikan bundanya, keren banget gitu.
Masya Allah. Pertanyaan terakhirnya ya dan Bunda, seperti waktu MTS juga saya melihat tumbuh kembang Fawas gitu ya, memang sudah aktif dari MTS, ikut jadi ketua OSIS, ikut kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, dan ternyata ketika mengikuti sosial media Instagramnya juga Aliyah lebih aktif lagi. Nah, bagaimana nih Bunda dan Ayah menanamkan supaya Fawas ini bisa tetap balance baik akademik ataupun non akademik? Ternyata organisasi jalan, akademiknya juga bagus sekali. Seperti itu. Mungkin siapa yang mau lebih dulu, boleh Ayah? Ya, jadi saya sering kali menyampaikan kepada anak-anak itu, ada kecerdasan itu tidak hanya semata-mata diindikatori dengan nilai, tidak hanya diindikatori dengan mata-mata kuliah, mata-mata pelajaran nilainya terbaik. Itu ya kecerdasan, tapi tidak semata-mata ini. Tidak hanya intelektual itu menjadi kecerdasan yang sangat mempengaruhi seseorang untuk masa depannya. Ada banyak kecerdasan yang lain, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, ada kecerdasan estetik, macam-macam lah ya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Maka sebaiknya menurut saya jangan hanya puas dengan apa yang diperoleh oleh nilai angka-angka itu tadi di dalam rapor dan seterusnya. Oke, itu harus dikejar, tapi jangan cukup di situ. Karena orang yang kemudian hanya tertuju pada satu itu, maka dia akan menjadi kurang pada sisi yang lain. Maka aktif di organisasi itu kita dorong, kita silakan, tetapi tentu ketika itu Fawas harus bisa memanage waktu dan baik, kata saya gitu. Selama itu bisa lakukan, selama itu bisa untuk dikelola waktunya ya, komitmennya. Dan ingat, tadi nggak mesti harus apapun peran yang dimiliki itu yang kira-kira bisa memberikan kontribusi ya gitu. Dan kita bersyukur ya waktu di MTS beliau jadi ketua OSIS gitu, waktu di madrasah MAN-IC juga jadi ketua iCare gitu. Ketua iCare itu jadi program filantropi untuk bisa membantu banyak orang gitu. Dan waktu itu terkumpul ratusan juta juga dari karya-karya kebersamaan dengan Fawas dan kawan-kawannya tentunya, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dan juga program-program yang lain yang itu ya saya kira Fawas mungkin ada keinginan agar bisa membantu terhadap sesama gitu. Jadi itu tadi kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan sosial, emosi, spiritual dan juga yang lain itu harus tertanam di dalam Fawas itu. Sehingga ya silakan jadi organisasi terus kan, tetapi harus bisa memanage waktunya itu. Masya Allah, selagi bisa memanage waktu dan kecerdasan bukan hanya di kognitif atau intelektual dan banyak sekali, kalau kita tahu ada 8 ya kecerdasan itu. Kalau dari sisi Bunda bagaimana? Kalau saya sering kali ngomong ke Fawas dan juga ke mahasiswa saya bilang juga seperti itu. Saya bilang siswa atau mahasiswa yang sukses itu bukanlah mereka yang hanya kutu buku, yang hanya dari perpus ke kamar, ruang belajar, kamar, ruang kelas, perpus lagi, tapi juga mereka yang bisa tadi itu berkiprah di organisasi. Jadi sukses di bidang pendidikan ditandai dengan nilai akademisnya yang bagus, sukses di organisasi dengan aktif mungkin di OSIS seperti itu. Kemudian setelah itu juga tadi itu kita jangan seperti menara gading yang susah dijangkau oleh orang lain sehingga ada kebermanfaatan untuk orang. Maka kita minta juga pengabdian ke masyarakat sekitarnya, dan seperti yang sampaikan tadi Fawas dengan berbagai kegiatannya itu sudah menunjukkan itu. Beberapa kegiatan iCare yang dia ketuai waktu itu memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitarnya seperti itu. Luar biasa sekali, iCare ratusan juta untuk orang-orang yang membutuhkan, itu begitu luar biasa. Dan terakhir mungkin Ayah Bunda closing statement nih untuk menguatkan tema kita kali ini, yakni boleh dari siapa dulu? Dari Ayah. Silahkan. Iya, Mas Dewi dan Bapak dan sekalian semuanya, jujur ini yang kami sampaikan ini adalah bukan sesuatu ya, kami merasakan bahwa ini adalah ya sama seperti yang Bapak dan Ibu yang lain, yang saya kira jauh lebih sukses, jauh lebih hebat dibanding kami, jauh lebih luar biasa dibanding kami. Kami tidak ada apapun, tidak ada
tidak ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu sekalian yang lainnya ya. Tapi kan ini adalah berbagi kesempatan untuk bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman kami dalam mendidik anak-anak kami ya, dan cara cara yang seperti itu tadi. Tetap mari kita sama-sama jaga keluarga kita masing-masing, kita jadikan anak-anak kita itu menjadi satu kesempatan dan juga sekaligus menjadi satu kebanggaan kita semuanya, karena yang akan melanjutkan setelah kita itu adalah generasi kita. Maka ciptakanlah generasi-generasi setelah kita itu menjadi generasi yang terbaik, yang kita harapkan jauh lebih baik dibanding kita. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Masya Allah, Bunda boleh silahkan closing statement dari Bunda. Keluarga adalah tempat kita pulang. Baik suami pulang ke rumah, istri pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah, ayah pulang ke rumah, dan anak-anak juga pulang ke rumah. Maka mari kita jadikan keluarga adalah tempat ternyaman bagi kita semua. Masya Allah, terima kasih Bunda dan juga Ayah. Masya Allah, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi dengan kedua orang tua dari Ananda Muhammad Farostan Farabi, dan setelah ini kita akan lanjutkan langsung dengan Ananda yang begitu luar biasa. Sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Ayah dan juga Bunda untuk sharingnya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan juga selalu sehat untuk Ayah dan Bunda, berkah selalu, dan mudah-mudahan Allah ridhoi semuanya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.